Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Selamat pagi warahmatullahi dan wabarakatuh. salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Biondita, selaku MC pada pembukaan kegiatan pencetakan instruktur pemberian kompetensi tambahan di wilayah kerja BJKW 1, 3, 4, 5, 6, dan 7. Yang terhormat Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Bapak Dr. Dedi Nakrifahriza SEMSI. Yang kami hormati para Master Instruktur dari PT Waskita Karya, PT Brantas Adi Praya, PT Adikarya, PT Jasa Marga Manado Bitung, Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi, Ikatan Arsitek Indonesia, dan Himpunan Desainer Interior Indonesia. Dan yang kami hormati Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah 1 Aceh, Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah 3 Jakarta, Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah 4 Surabaya, Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah 5 Banjarmasin, Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah 6 Makassar, Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah 7 Jayapura, para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, serta para tamu undangan yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara pencetakan instruktur pemberian kompetensi tambahan PKT di wilayah kerja BJKW 1, 3, 4, 5, 6, dan 7. Adapun susunan acara kegiatan sebagai berikut: 1. Pembacaan doa, 2. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, 3. Laporan Ketua Panitia, 4. Sambutan dan arahan sekaligus pembukaan acara, 5. Penyampaian materi oleh Master Instruktur, dan 6. Penutupan. Hadirin sekalian, mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar acara dapat terlaksana dengan baik. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Marwadi. Kepada Bapak Marwadi, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Para hadirin yang terhormat, mari pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Saya akan membacakan doa secara Islam. Bagi yang non-Islam dipersilahkan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Marilah kita membaca umul kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kami persembahkan kepadamu ya Allah, karena atas kudrat dan iradatmu jualah pada hari ini kami hadir dalam keadaan sehat walafiat. Kami tadahkan kedua belah tangan kami untuk mendapat curahan rahmat dan kasih sayangmu. Untuk itu ya Allah, kiranya Engkau berkenan memberkahi dan meridhoi acara yang kami lakukan ini. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami kesehatan lahir batin, agar kami dapat melaksanakan acara ini dengan sebaik-baiknya dan bernilai ibadah di hadapan-Mu. Ya Allah, berkahi rizki kami, umur kami, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kuatkanlah rasa persatuan di antara kami, serta bimbinglah kami agar selalu tetap berada pada jalan dan petunjuk-Mu yang lurus. Ya Robbana, hanya kepadamu kami menyembah dan memohon pertolongan. Kabulkanlah permohonan dan pinta kami ini, karena Engkau Maha Penolong dan Pengabul pinta. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Marwadi atas doa yang telah dipanjatkan. Memasuki acara pertama, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu, dipersilakan, kepada petugas dipersilakan. Hai milikku. Terima kasih. Berikutnya Bapak Ibu yang kami hormati memasuki acara selanjutnya yaitu laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Riki Aditya Nazir STMT selaku Kepala Subdirektorat Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi. Kepada Bapak Riki, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bu Yani. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, yang kami hormati Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah 1 Banda Aceh, Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah 3 Jakarta, Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah 4 Surabaya, Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah 5 Banjarmasin, dan yang kami hormati juga Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah 6 Makassar, dan Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah 7 Jayapura. Yang kami hormati para Master Instruktur dari BUMN Karya, dalam hal ini ada dari PT Brantas Abipraya, PT Adikarya, PT Jasa Marga Manado Bitung, PT Waskita Karya, dari Ikatan Arsitek Indonesia, dari Perkumpulan Ahli Keselamatan Konstruksi Indonesia, dan Master Instruktur dari Himpunan Desainer Interior Indonesia atau ADI. Yang kami hormati juga Bapak Ibu para Kepala SMK bidang konstruksi di wilayah kerja BJKW 1, BJKW 3, 4, 5, 6, dan 7. Yang kami hormati dan banggakan Bapak Ibu para tenaga pendidik, para guru SMK, beserta training of trainer, calon instruktur pemberian kompetensi tambahan bagi calon lulusan SMK bidang konstruksi di wilayah kerja BJKW 1, BJKW 3, BJKW 4, BJKW 5, dan BJKW 6 dan 7. Serta Bapak Ibu para hadirin, tamu undangan, dan peserta kegiatan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya pada pagi hari ini kita masih memiliki kesehatan untuk dipertemukan dalam kegiatan Training of Trainer, calon instruktur pemberian kompetensi tambahan bagi calon lulusan sekolah menengah kejuruan.
Bapak Direktur yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan laporan singkat terkait penyelenggaraan kegiatan pada pagi hari ini. Yang pertama, latar belakang penyelenggaraan. Latar belakang penyelenggaraan TOT ini adalah amanat dari Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 54 Tahun 2024 tentang pemberian kompetensi tambahan dan sertifikasi kompetensi bagi lulusan dan atau lulusan SMK, Politeknik dan atau perguruan tinggi yang mengatur tahapan pemberian kompetensi tambahan yang terlebih dahulu dilaksanakan melalui pencetakan instruktur pemberian kompetensi tambahan melalui kegiatan training of trainer. Melalui surat edaran Dirjen Bina Konstruksi nomor 54 tahun 2024 terkait materi pemberian kompetensi tambahan yang awalnya bersifat general atau umum disempurnakan dengan pemberian materi kompetensi tambahan umum atau MKTU yang diberikan kepada semua klasifikasi apakah itu sipil, arsitek, mekanikal, tata lingkungan, PWK dan alibi, serta adanya materi kompetensi tambahan teknis yang diberikan sesuai klasifikasi masing-masing. Berikutnya yang kedua, maksud dan tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah dalam rangka melaksanakan kegiatan training of trainer kepada tenaga pendidik atau guru SMK sebagai calon instruktur pemberian kompetensi tambahan agar bisa menguasai kompetensi PKT atau pemberian kompetensi tambahan dan bisa mentransfer serta menyampaikan materi tersebut kepada anak didik calon lulusan SMK bidang konstruksi. Sehingga diharapkan nanti calon-calon SDM konstruksi yang dihasilkan dari lulusan SMK benar-benar mengarah pada spesialisasi dan sesuai dengan jabatan kerja yang dibutuhkan pada industri konstruksi. Adapun waktu dan tempat penyelenggaraan rangkaian kegiatan TOT calon instruktur PKT ini untuk lulusan sekolah menengah akan dilaksanakan secara online selama 2 hari, yaitu pada hari Kamis dan Jumat, yaitu tanggal 24 dan sampai dengan 25 April 2025 secara Zoom meeting oleh Direktorat Kompetensi dan Konstruksi. Berikutnya yang keempat, narasumber dan peserta. Pak Direktur dapat kami laporkan para narasumber dari kegiatan ini berasal dari pertama, Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi. Berikutnya ada dari PT Berantas Abipraya, yaitu Bapak Prasetyadi dan Bapak Kamalul, serta Bapak Rian Rahmat. Berikutnya juga ada Master Instruktur dari PT Adikarya, yaitu Bapak Destra Giovano, Bapak Markus Parcoyo, dan Bapak Hendra Wijaya. Berikutnya juga ada Master Instruktur dari PT Wijaya Karya, yaitu Bapak Tamjianto, dan ada Bapak Ainul Kakim dan Bapak Gilang Adiaksa dari PT Waskita Karya. Berikutnya ada Ketua Umum Asosiasi Keselamatan Konstruksi, yaitu A2K4, yaitu Bapak Lazuardi Nurdin, dan juga ada Master Instruktur dari Ikatan Arsitek Indonesia atas nama Bapak R. Puspito Harimurti, Bapak Erwin Rizal Amzah, dan juga Bapak Wahyudin Ciptadi, serta Master Instruktur dari Himpunan Desainer Interior Indonesia atas nama Bapak Rohadi. Bapak Direktur, kegiatan TOT ini diikuti total sebanyak 433 peserta atau 433 orang guru SMK yang merupakan tenaga pendidik yang berasal dari perwakilan peserta calon lulusan SMK. Perwakilan peserta dari BJKW 1, BJKW 3, BJKW 4, BJKW 5, BJKW 6, dan 7. Dengan rincian sebagaimana berikut. 1. Peserta TOT instruktur PKT untuk klasifikasi sipil diikuti sebanyak 253 peserta. Yang kedua, peserta TOT instruktur PKT untuk klasifikasi mekanikal diikuti sebanyak 26 peserta. Ketiga, peserta TOT instruktur PKT untuk klasifikasi arsitektur diikuti sebanyak 132 peserta. Dan keempat, peserta TOT instruktur PKT untuk klasifikasi ALIDI untuk subklasifikasi desain interior diikuti sebanyak 22 peserta. Jadi pada hari ini dapat kami laporkan kepada Pak Direktur Kompetensi
Total peserta para guru tenaga pendidik yang mengikuti TOT adalah sebanyak 433 peserta. Yang kelima, pembiayaan. Pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini berasal dari DIPA, Satuan Kerja, Balai Jasa Konstruksi Wilayah 1, Wilayah 3, Wilayah 4, Wilayah 5, Wilayah 6, dan Wilayah 7 tahun anggaran 2025. Terakhir, penutup. Demikian laporan ini kami sampaikan. Apabila dalam penyelenggaraan kegiatan terdapat berbagai hal yang kurang berkenan, kami atas nama panitia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian kami mohon dengan hormat kepada Bapak Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi pada saatnya nanti untuk dapat memberikan sambutan dan arahan sekaligus membuka kegiatan training of trainer calon instruktur pemberian kompetensi tambahan bagi calon lulusan sekolah menengah kejuruan secara resmi. Akhir kata kami sampaikan terima kasih atas kerjasama dari berbagai pihak yang telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan ini sehingga dapat terselenggara sesuai dengan yang direncanakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah laporan Ketua Panitia Kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Riki atas laporan yang telah disampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, memasuki acara selanjutnya, sambutan dan arahan sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini oleh Bapak Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi kepada Bapak Dr. Dedi Natri Fahrizal SEMSI, kami persilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin cek suara saya dulu apakah terdengar dengan baik. Terdengar dengan baik, Bapak. Terdengar, Pak. Jelas, Pak. Baik, Ya, terima sip, kasih. dengar Pak. Nah, sip. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Subdit Kompetensi dan Tenaga Kerja Konstruksi Pak Riki, yang saya hormati para kepala balai, mulai dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah 1 Banda Aceh, Balai Jasa Konstruksi Wilayah 3, Balai Jasa Wilayah 4, Balai Jasa Konstruksi Wilayah 5, Balai Jasa Konstruksi Wilayah 6, dan Balai Jasa Konstruksi Wilayah 7. Yang saya hormati juga para master instruktur dari PT Brantas Abipraya, Adikarya, PT Jasa Marga Manado, PT Waskita Karya, dari Indonesia, Perkumpulan Ahli Konstruksi Indonesia atau PAKI, dan juga HDII atau Himpunan Desainer Interior Indonesia. Yang saya hormati juga Ibu para kepala sekolah menengah kejuruan bidang konstruksi di wilayah kerja BJKW 1 sampai dengan BJKW 7, didik atau guru SMK, peserta training of trainer, calon instruktur pemberian kompetensi tambahan bagi calon lulusan SMK bidang konstruksi di wilayah BJKW 1 sampai dengan BJKW 7, serta para hadirin, tamu, undangan, dan peserta kegiatan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, sekali lagi kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karunia-Nya, dan karena berkat-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk dapat hadir bersama di ruang Zoom ini untuk mengikuti kegiatan pemberian kompetensi tambahan pada di wilayah BJKW 1 dengan BJKW 7 secara daring ini dalam keadaan sehat
dan walafiat. Hadirin yang saya banggakan, sebagaimana kita rasakan dampak dari pembangunan konstruksi itu tidak hanya sekedar menyediakan infrastruktur, tetapi juga pendorong terciptanya lapangan kerja dan juga untuk meningkatkan daya saing bangsa. Di tengah kemajuan teknologi konstruksi yang pesat, diikuti juga dengan building information modeling, virtual reality, augmented reality, dan beragam teknologi penunjang untuk konstruksi lainnya. Sektor konstruksi ini dituntut untuk melakukan transformasi digital, efisiensi proses, efisiensi biaya, dan juga sampai inovasi yang berkelanjutan sesuai kebutuhan industri konstruksi yang ada saat ini. Namun demikian, untuk mensikapi kemajuan teknologi konstruksi ini, tantangan terbesar justru terletak pada kesiapan SDM atau tenaga kerja konstruksinya, khususnya bagi lulusan sekolah vokasional yang dirasa masih menghadapi kesenjangan keterampilan dan juga akses terhadap pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri. Menurut data BPS pada Agustus tahun 2024 yang lalu, tingkat pengangguran terbuka berdasarkan pendidikan, yakni pada tingkat menengah atau SMK, SMA atau sederajat sebesar 7,8% dan tingkat diploma sebesar 5,18%. Dari seluruh total pengangguran yang ada di Indonesia sebanyak 7.470 orang kurang lebih. Oleh karena itu, penyelarasan kompetensi lulusan pendidikan formal dengan kebutuhan kompetensi industri konstruksi atau link and match antara dunia pendidikan formal dan juga industri ini dilaksanakan secara selaras dan harus diharmonisasi melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan juga bekerjasama dengan Kementerian Dikbud untuk menjembataninya. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dari Kementerian Pekerjaan Umum adalah memastikan para calon lulusan dari sekolah vokasi ini, sebagai contoh dalam kegiatan pada pagi ini adalah untuk lembaga pendidikan SMK, maka harus juga diselaraskan antara kurikulum dengan juga kompetensi yang diberikan serta kebutuhan dari industri konstruksi. Program penyelarasan kompetensi lulusan pendidikan vokasi dan juga kebutuhan industri konstruksi ini secara nasional telah kami laksanakan sejak tahun 2020 dan juga diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia melalui Surat Edaran Dirjen Bina Konstruksi nomor 129 tahun 2020 tentang pemberian kompetensi tambahan kepada calon lulusan lembaga pendidikan SMK, politeknik, dan juga perguruan tinggi di bidang konstruksi. Setelah kurang lebih 5 tahun berjalan program ini, secara berkala juga kami evaluasi dan juga disempurnakan dengan terbitnya Surat Edaran Dirjen Bina Konstruksi nomor 54 tahun 2024 tentang pemberian kompetensi tambahan dan sertifikasi kompetensi bagi lulusan dan atau calon lulusan SMK, politeknik, dan juga untuk perguruan tinggi. Melalui Surat Edaran nomor 54 ini, materi pemberian kompetensi tambahan yang awalnya bersifat umum untuk semua klasifikasi ini telah disempurnakan dengan pemberian materi kompetensi tambahan yang
eh, yang diberikan kepada klasifikasi sipil, arsitek, mekanikal, tata lingkungan, perencanaan wilayah kota, dan juga ALIDI. Serta adanya materi kompetensi tambahan teknis yang diberikan sesuai klasifikasi dari masing-masing. Selain itu, para master instruktur yang dilibatkan mencetak para instruktur pemberian kompetensi tambahan merupakan expert atau pakar dari praktisi, dari BUMN karya, dan juga dari asosiasi profesi yang diharapkan bisa menyampaikan materi kompetensi tambahan dengan berbagai lesson learned dan berbagai pengalaman serta implementasi lapangan yang dimiliki, sehingga memberikan gambaran secara utuh terkait implementasi berbagai teori yang didapatkan di dunia pendidikan dengan kondisi di lapangan. Bagi calon dan lulusan SMK, pemberian kompetensi tambahan ini dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian kompetensi sesuai jenjang jabatan kerja untuk lulusan SMK ini dengan klasifikasi dan subklasifikasi di bidang keilmuannya di bidang konstruksi. Sehingga SDM konstruksi yang akan dihasilkan dari lulusan dan atau calon lulusan SMK ini nantinya benar-benar akan mengarah kepada spesialisasi dan sesuai dengan jabatan kerja yang dibutuhkan pada industri konstruksi. Melalui kegiatan pemberian kompetensi tambahan ini, kami berharap dapat memberikan bekal pengetahuan dan juga keterampilan praktis yang sesuai dengan perkembangan terbaru di dunia konstruksi, termasuk dasar-dasar dari pemanfaatan teknologi seperti Building Information Modeling, juga studi kasus di lapangan hingga sharing experience dari pengalaman para tenaga ahli atau para pakar dari BUMN karya, sehingga praktisi dari asosiasi profesi, maksud saya hingga praktisi dari asosiasi profesi pada proyek dengan kompleksitas rendah hingga yang tinggi. Rangkaian kegiatan pemberian kompetensi tambahan ini dimulai dari pelaksanaan pencetakan instruktur atau TOT yang berasal dari guru-guru SMK untuk dalam kasus ini. Lebih lanjut, Bapak dan Ibu guru nanti yang telah menjadi instruktur akan mentransfer materi pemberian kompetensi tambahan ini kepada peserta didik. Tidak sampai di situ saja, pemberian kompetensi tambahan ini nantinya akan diakhiri dengan pelaksanaan sertifikasi bagi calon lulusan dan atau lulusan SMK yang telah menyelesaikan kegiatan pemberian kompetensi tambahan. Dan kami harapkan hal ini mampu untuk menjadi nilai tambah bagi lulusan vokasional, khususnya SMK ini. Sertifikat kompetensi kerja konstruksi atau SKK ini sangat diperlukan bagi lulusan vokasi agar dapat memperluas kesempatan kerja di sektor konstruksi nasional. Sebagai informasi, saat ini kami juga sedang berupaya untuk bekerja sama dengan Kementerian P2MI dalam menyiapkan kesempatan bagi SDM konstruksi untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja konstruksi di luar negeri. Jadi banyak kesempatan juga di luar negeri yang membutuhkan diisi jabatan kerjanya oleh tenaga kerja konstruksi, khususnya bagi negara-negara yang jumlah tenaga kerjanya sudah menurun, seperti Jepang, Korea, Taiwan, dan juga Jerman. Banyak kesempatan yang dapat kita isi bagi calon-calon atau lulusan sekolah vokasi ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kegiatan TOT calon instruktur ini kami bekerja sama dengan BUMN Karya, diantaranya dengan
PT Berantas Abipraya, PT Adikarya, PT Jasa Marga Manado Bitung, PT Waskita Karya, serta asosiasi profesi diantaranya IAI, Perkumpulan Ahli Keselamatan Konstruksi Indonesia atau PAKI, dan juga Himpunan Desainer Indonesia yang merupakan pakarnya di bidangnya masing-masing. Sehingga kami mengharap pada Bapak Ibu calon instruktur dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk menggali lebih dalam pengetahuan dan juga pengalaman lapangan dari para pakar atau para ahlinya. Akhir kata, kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan hari ini dan besok, sehingga dapat berjalan dengan lancar dan juga dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja konstruksi, khususnya dari vokasi. Demikian yang dapat kami sampaikan, diiringi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka kegiatan Training of Trainer, calon instruktur pemberian kompetensi tambahan bagi calon lulusan sekolah menengah kejuruan secara resmi dibuka. Terima kasih kami sampaikan dan juga salam sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur atas sambutan dan arahan dan pembukaan kegiatan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara pembukaan kita pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat perkataan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Untuk mengabadikan momen dengan hormat, saya persilakan kepada Bapak Direktur, para narasumber, dan seluruh peserta undangan untuk berfoto bersama. Dimohon untuk mengaktifkan video dan dimohon kepada panitia untuk bisa memandu sesi foto bersama. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Mohon izin Bapak Riki, kami persilakan untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih Mbak Bioni.